Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami sering mendukakan Tuhan, tetapi Engkau terus membuka pintu untuk kami boleh masuk ke hadirat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk berubah menjadi lebih baik di hari yang baru ini. Datanglah Engkau Tuhan, berbicara Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengharapan. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 1 ayat 1 yang berbunyi, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kekristenan berarti optimisme. Kekristenan berarti pengharapan. Senantiasa berharap. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus mensucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Di dalam kesengsaraan, di dalam kesusahan kita, pengharapan itu tetap harus ada. Roma 5 ayat 2-3. Tetapi apakah kenyataan itu bisa terlaksana? Kenyataannya banyak yang tidak dapat mempertahankan optimisme ini. Apa sebabnya? Sebabnya karena kita berpegang atau bergantung pada dahan yang lapuk. Saya membuat ilustrasi sebuah pohon jambu di depan rumah. Pada waktu pohon itu sedang lebat-lebatnya berbuah, kemudian turun hujan yang sangat deras. Sebagian besar ranting-rantingnya tetap utuh, tetapi sebagian lagi tidak mampu bertahan. Mengapa hal itu terjadi? Kenapa ranting-ranting yang jatuh itu tidak dapat bertahan? Karena dia menempel pada dahan yang lemah. Dia menempel pada dahan yang rentan dan lapuk. Demikian juga dengan orang Kristen. Mengapa optimisme Kristiani begitu memudar sekarang ini? Karena kita bergantung kepada pokok, tidak bergantung pada pokok anggur yang benar, yaitu tidak bergantung pada Yesus sendiri. Melainkan kepada dahan-dahan yang lapuk dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam diri manusia selalu ada energi baik, pengharapan, tetapi juga masalah kehidupan bisa membuat kita memudar pengharapan itu. Untuk itu janganlah kita ditentukan oleh keterbatasan. Keterbatasan dapat diubah menjadi kekuatan. Kerugian di satu hal bisa mendatangkan keuntungan yang tak duga di lain pihak. Bukankah kita pernah membaca perumpamaan raja yang menyelenggarakan perjamuan perkawinan di Matius 22? Banyak semua orang yang diundang menolak untuk datang. Tetapi peristiwa atau pesta itu tidak boleh gagal. Harus terlaksana. Dan akhirnya pesta itu dibuka untuk semua orang. Untuk hadir. Apa yang semula dimaksud hanya sebuah pesta elistis, kini menjadi pesta populis. Atau bahkan menjadi pesta kosmis. Sangat banyak. Itu sebabnya jangan pernah hilang pengharapan kita. Jangan pernah berkata, aku sudah capek, aku sudah lelah. Di balik pengharapanmu
Ada sesuatu yang terbaik yang akan kau dapatkan bersama Tuhan. Itu sebabnya dalam menghadapi hambatan, orang Kristen harus selalu optimis, selalu penuh pengharapan. Firman Tuhan berulang-ulang mengingatkan supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 11-19. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Alangkah malangnya bila kita melabuhkan pengharapan kita hanya sebatas hidup yang sementara ini. Karena kita mempunyai pengharapan yang tak terbatas. Kristus Yesus sendiri menjadi dasar pengharapan kita. Jadi Bapak Ibu, apapun masalahmu, apapun problemamu, apapun sakit penyakitmu, jangan pernah mengatakan menyerah atau aku sudah capek. Karena itu adalah si iblis. Tuhan mengatakan, teruslah berpengharapan. 1 Timotius 1 ayat 1 mengatakan, Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Karena kita ada di dalam Kristus. Kita adalah dalam Yesus. Kita harus bertanding sampai kepada penghabisan kita. Karena kita tahu Allah bersama kita. Selamat pagi. Selamat berkarya. Jangan pernah mengatakan kalah. Jangan pernah mengalahkan lelah dalam hidup ini. Jangan pernah mengatakan capek dalam hidup ini. Tapi peganglah Kristus. Peganglah Yesus sebagai dasar pengharapan kita menjalani hidup sementara di dunia ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkatimu. Amin. Amin. Amin.